Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang salah satu cabang materi dari ilmu statistika dasar ini, yaitu teorema Bayes dan distribusi Poisson. Nah, untuk itu di sini kami akan membahas bersama-sama apa sih pengertian dari teorema Bayes, rumusnya, contoh soal dan juga aplikasinya di dunia nyata. Untuk pengertiannya, teorema Bayes ini adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Nah, dalam penafsirannya ini, teorema tersebut menyatakan tentang seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsirannya, teorema ini menjelaskan mengenai representatif inverse dari probabilitas dua kejadian. Yang artinya, ketika ada suatu petunjuk baru. Nah, dari dua teorema ini, teorema kita harus menentukan sebenarnya peluang kita untuk mempercayai hal tersebut, subjektif tersebut itu seperti apa. Dan biasanya teorema ini itu digunakan penerapannya dalam ilmu sains, ekonomi, rekayasa, permainan, kedokteran, dan juga hukum. Untuk rumusnya yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya, nah, ini merupakan rumus peluang bersyarat dari hubungan dari dua kejadian A dan B. Nah, untuk peristiwa A dan B ini bisa dilihat keterangannya bahwa peluang dari A, B ini adalah probabilitas yang terjadi, probabilitas bersyarat dari kejadian A apabila kejadian dari B ini benar, datanya itu benar. Ketika peluang BA ini itu diartikan bahwa peluang yang terjadi apabila data dari A ini itu benar. Nah, untuk peluang A dan B sendiri itu merupakan probabilitas yang terjadi secara independen satu sama lain yang disebut sebagai probabilitas marginal. Kemudian, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Misalkan ada seorang teman dia tuh bercakap-cakap dengan seseorang di atas suatu kereta api. Nah, tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah sebesar 50%. Sekarang misalkan kawan Anda itu menyebutkan bahwa orang lain itu ada yang berambut panjang. Nah, dari keterangan tersebut nampaknya kemungkinan bahwa kawan Anda itu bercakap-cakap dengan seorang perempuan, karena orang yang berambut panjang biasanya adalah seorang wanita. Nah, teorema Bayes ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita. Bila diketahui, data benarnya itu yaitu seseorang yang berambut panjang. Nah, kita andaikan W itu wanita, L itu rambut panjang, M itu seorang pria. Nah, kita dapat berasumsi bahwa wanita itu adalah setengah dari populasi. Dari 50% ini, artinya peluang kawan Anda berbicara dengan wanita adalah sebanyak 0,5. Kemudian, dimisalkan juga bahwa diketahui 75% itu berambut panjang. Berarti, kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah wanita dan peluangnya berambut panjang sebesar 0,75. Maka kita lambangkan peluang kejadian L, data dari W yang benar adalah 0,75. Setelah keterangan tersebut, kita akan mengetahui bahwa seorang pria yang berambut panjang itu kemungkinan sebesar 0,3. Nah, dengan kata lain, peluang kejadian laki-laki peluang kejadian seseorang yang dia itu laki-laki sebesar 0,3. Nah, kita di sini bisa mengasumsikan bahwa seseorang itu pria atau wanita dengan hitungan seperti ini. Peluang dia pria adalah 1 dikurang peluang dari dia wanita sebesar 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W. Laki-laki itu adalah kejadian komplement dari W. Tujuan kita adalah menghitung peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang ataupun dia seorang laki-laki. Nah, untuk kita mengetahui bahwa wanita itu berambut panjang, kita gunakan peluangnya WL. Ketika data rambut panjangnya ini diketahui. Kita gunakan teorema Bayes. Ini rumusnya.
Di sini kita menggunakan aturan peluang total dengan memasukkan nilai-nilai peluang yang diketahui ke dalam rumus di atas. Kita mendapatkan peluang seseorang itu wanita bila diketahui dia berambut panjang sebesar 0,714. Nah, jadi angka-angka yang udah diketahui ini dimasukin ke dalam rumus ini dan diketahui bahwa peluang dari wanita yang berambut panjang adalah sebesar 0,714. Nah, kemudian apa aja sih aplikasi di dunia nyata dari teorema Bayes ini? Yang pertama itu kit uji penyakit. Nah, kemungkinan perangkat alat ini, ya, alat kesehatan ini tuh berhasil berapa sih yang akan diuji coba oleh beberapa orang yang menderita suatu penyakit. Kemudian yang kedua adalah perakiraan cuaca. Nah, kemungkinan cuaca yang nanti akan terjadi itu seperti apa? Berdasarkan data-data yang relevan seperti data tahunan cuaca, suhu, dan sebagainya. Kemudian produk rusak. Nah, ketika suatu perusahaan memproduksi produknya, nah kemungkinan produk yang gagal produksi itu berapa dan bagaimana cara untuk menindakinya, maka digunakan teorema Bayes ini. Dan juga mesin jackpot. Kemungkinan memenangkan suatu permainan di time zone itu seperti apa sih? Misalnya kayak permainan capit itu seperti itu atau permainan semacamnya yang dia menggunakan mesin seperti lucky jackpot ya, keberuntungan seperti ini. Kemudian kita akan memasuki materi dari distribusi Poisson. Untuk pengertiannya sendiri, distribusi Poisson ini merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang merupakan suatu pendistribusian nilai-nilai bagi variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu pada daerah tertentu pula. Nah, fungsinya ini adalah ya seperti yang dibilang dari awal, fungsinya itu dalam dunia nyata memang banyak diterapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, untuk catatan, percobaan Poisson ini memiliki ciri-ciri hasil percobaannya itu pada selang waktu tertentu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang dan waktu yang terpisah, yang berbeda. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan itu sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan yang terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang juga sempit. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Nah, untuk rumusnya sendiri, distribusi Poisson ini mempunyai rumus binomial, ya, binomial Bx NP untuk X itu kejadian 1, 2, 3, dan sebagainya. Dan biasanya digunakan apabila kejadian itu tuh lebih besar probabilitasnya, peluang terjadi sampel. Ini ada lebih dari 50 kejadian, kita gunakan probabilitas binomial ini, namun dengan probabilitas sukses yang sangat kecil seperti 0,1 atau lebih kecil, dan maka nilai minimalnya akan sangat sulit dicari. Karena apa? Karena sampelnya ini kejadiannya tuh lebih banyak, lebih dari 50. Kemudian suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binomial dalam situasi tertentu. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu ketika misalnya di suatu gerbang tol yang dilewati oleh ribuan mobil. Berarti kan ini kejadiannya kan sampelnya ada ribuan mobil tuh. Terjadi kecelakaan. Nah, dari sekian mobil banyak yang lewat, itu ada seseorang yang meninggal karena shock pada waktu suntik vaksin meningitis 0,05, padahal saat itu ya orang tersebut ingin pergi naik haji. Jadi intinya adalah ketika ada seseorang yang jadi di sini ada dua kejadian ya. Dua kejadiannya itu adalah kita menentukan
ada berapa orang yang mengalami kecelakaan dari ribuan mobil yang melewati gerbang tol, dan yang kedua adalah seseorang yang meninggal ya pada saat pergi haji. Nah, pergi haji itu kan orangnya banyak tuh. Nah, gimana caranya kita nentuin orang yang meninggal tersebut karena shock dengan vaksin meningitis 0, probabilitasnya seperti ini, sebanyak ini. Seperti itu. Jika kita menghitung sejumlah benda acak dalam suatu daerah tertentu, maka proses perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah rata-rata benda di daerah S, T adalah sebanding terhadap ukuran S, yaitu account S. Ya, artinya S itu panjang, luas, volume, dan sebagainya, intensitas prosesnya. Jadi, di sini memang lebih rumit binomial ini bisa di skip aja. Jadi intinya adalah dia digunakan untuk proses perhitungan daerah terpisah dengan bebas. Dan kesempatan lebih kecil ya, kesempatan mengamatinya lebih kecil untuk kejadian yang lebih besar kayak tadi sampelnya. Nah, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, isi, luas, panjang, dan sebagainya. Yang pertama adalah kemungkinan kesalahan pemasukan data atau kemungkinan cek ditolak oleh bank. Nah, ini contohnya ya, contoh aplikasi di dunia nyatanya. Dan yang kedua, misalnya jumlah pelanggan yang harus antri pada pelayanan rumah sakit, cepat saji maupun di tempat hiburan Ancol. Ketiga, banyaknya bintang yang satu area acak di ruang angkasa atau banyaknya bakteri dalam satu tetes 1 liter air. Jadi kita menghitung probabilitas dari kejadian-kejadian binomial yang rumit seperti ini gitu. Dan yang kedua, menghitung distribusi binomial apabila nilai n-nya besar. Ya, jadi kejadiannya itu lebih dari 30, 50, bahkan bisa ribuan. Dan peluang untuk terjadinya itu lebih kecil daripada 0,1. Ya, contohnya kayak lanjutannya itu aplikasinya seperti jumlah salah cetak dalam suatu halaman ketik, kan banyak tuh. Banyaknya penggunaan telepon per menit dan banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di ruas jalanan maupun distribusi bakteri di permukaan beberapa rumput liar di ladang. Nah, itu adalah salah satu penyampaian materi aku yang kurang sempurna, namun semoga kalian bisa memahami meskipun sedikit saja. Jadi intinya, teorema Bayes dan juga distribusi Poisson ini merupakan salah satu ilmu dasar dari statistika yang memiliki tingkatan pemahaman yang lebih rumit daripada ilmu-ilmu dasar yang lainnya. Untuk Bayes sendiri dan juga Poisson itu biasanya digunakan untuk sampel ya, untuk mengetahui peluang terjadinya sampel ya. Untuk Bayes itu dia mengetahui peluang terjadinya sampel ketika ada data yang menunjukkan bahwa ini itu benar. Nah, ini itu benar. Nah, gimana caranya menentukan bahwa itu juga benar? Tapi kalau teorema Poisson itu distribusi Poisson itu dia gimana cara kita menentukan peluang terjadinya ini kalau kejadian yang terjadi itu lebih dari poli terjadinya banyak kejadian yang memiliki probabilitas yang lebih sedikit dari 0,1 berdasarkan data-data yang relevan juga. Oke, sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.